Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Gendriti Asbat dari Prodi Informatika Universitas Langgang Buana. Di sini saya akan menjelaskan tentang virtual memory dan hard disk. Ya, seperti yang kalian dengar, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen memori. Nah, lalu apa sih yang akan kita bahas hari ini? Nah, topik-topik yang akan kita bahas hari ini yaitu konsep, arsitektur atau komponen pembentuk, mekanisme kerja, manfaat dari virtual memory maupun dari hard disk. Nah, untuk yang pertama saya akan menjelaskan apa itu sih virtual memory. Nah, manajemen memori pada intinya adalah menempatkan semua bagian proses yang akan dijalankan ke dalam memori sebelum proses itu dijalankan. Untuk itu, semua bagian proses itu harus memiliki tempat sendiri di dalam memori fisik. Tetapi, tidak semua bagian dari proses itu akan dijalankan. Misalnya, pernyataan atau pilihan yang hanya akan dieksekusi pada kondisi tertentu. Contohnya adalah pesan-pesan error yang akan hanya muncul bila terjadi kesalahan saat program dijalankan, atau fungsi-fungsi yang jarang digunakan. Nah, pada memori berkapasitas besar, hal-hal ini tidak akan menjadi masalah. Akan tetapi, pada memori yang sangat terbatas, hal ini akan menurunkan optimalisasi utilisi dari ruang memori fisik. Sebagai solusi dari masalah-masalah yang tadi saya sebutkan, itu digunakanlah konsep memori virtual. Nah, konsep virtual memory adalah suatu teknik yang memisahkan antara memori logis dan memori fisiknya. Teknik ini menyembunyikan aspek-aspek fisik memori dari user dengan menjadikan memori sebagai lokasi alamat virtual berupa byte yang tidak terbatas dan menaruh beberapa bagian dari memori virtual yang berada di memori logis. Berbeda dengan keterbatasan yang dimiliki oleh memori fisik, memori virtual dapat menampung program dalam berskala besar, melebihi daya tampung dari memori fisik yang tersedia. Nah, prinsip dari memori virtual itu sendiri yaitu bahwa kecepatan maksimum eksekusi proses di memori virtual dapat sama, tetapi tidak akan melampaui kecepatan eksekusi proses yang sama di sistem tanpa menggunakan memori virtual. Nah, eh, memori virtual dapat diimplementasikan dalam sistem multiprogramming. Misalnya ada 10 program dengan ukuran 2 MB dapat berjalan di memori berkapasitas 4 MB. Tiap program dialokasikan 256 KB dan bagian-bagian proses swap in masuk ke dalam memori fisik begitu diperlukan dan akan keluar atau swap out jika sedang tidak diperlukan. Dengan demikian, sistem multiprogramming menjadi lebih efisien. Memori virtual dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu permintaan pemberian halaman atau demand pegging, atau permintaan segmentasi, demand segmentation. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang demand pegging dan demand segmentation. Demand pegging pada prinsipnya hampir sama dengan sistem permintaan halaman yang menggunakan swapping. Hanya saja pada sistem demand pegging, halaman tidak akan dibawa ke dalam memori fisik sampai ia benar-benar diperlukan. Oleh sebab itu dibutuhkan bantuan perangkat keras untuk mengetahui lokasi dari halaman saat diperlukan. Nah, demand segmentation merupakan skema manajemen memori yang mendukung cara pandang seorang programmer terhadap memori. Ruang alamat logika yang merupakan sekumpulan dari segmen-segmen. Masing-masing segmen mempunyai panjang dan nama. Alamat diartikan sebagai nama segmen dan offset dalam suatu segmen. Jadi perbedaannya tuh kalau segmentation itu seperti dibagi-bagi si alamat dan nama-namanya. Kalau demand pegging itu sebagai di swapping, swap in, swap out, ada proses yang masuk dan juga jika diperlukan akan keluar. Seperti itu. Nah, ini manfaat dari virtual memory. Yang pertama, berperan sebagai RAM cadangan, namun tidak menggantikan fungsi RAM. Fungsi virtual memory yang pertama adalah berperan sebagai RAM cadangan, namun tidak menggantikan fungsi RAM. Pada umumnya, komponen RAM memiliki fungsi untuk menyimpan data secara sementara dan selanjutnya akan diproses oleh prosesor. Data yang dimaksud ialah dapat berupa aktivitas program yang sedang dijalankan seperti membuka Google Chrome, Media Player, dan program lainnya. Nah, dengan adanya sistem virtual memory ini bukan berarti perangkat komputer tidak memerlukan komponen RAM
atau dengan kata lain bisa digunakan tanpa adanya RAM yang dipasang pada komputer. Komponen RAM tentu masih sangat diperlukan ketika proses booting. Dengan tidak adanya RAM pada komputer, akan berakibat tidak dapat masuk ke dalam booting operasi sistem. Tentu hal ini disebabkan karena saat perangkat komputer dihidupkan atau booting, kehadiran komponen RAM lebih dahulu diperiksa oleh BIOS. Sedangkan pada virtual memory, penyimpanan data terletak di komponen hard disk, bisa juga salah satu partisi di hard disk, walaupun tanpa hard disk perangkat komputer masih bisa digunakan dengan memanfaatkan sistem operasi berbasis live CD atau DVD seperti Windows atau Linux. Nah, yang kedua itu menangani kelebihan beban data pada RAM. Seperti yang tadi disampaikan, bahwa apabila komponen RAM dengan ukuran 4 GB dipaksa bekerja dan menyimpan data yang lebih dari ukuran maksimalnya, dapat membuat perangkat komputer mengalami kelebihan beban dan berakhir lambat, nge-lag, nge-hang, atau no-respon. Yang dampak terburuknya akan terjadi overheat, terlalu panas pada perangkat Anda, sehingga akan merusak bagian chip pada komponen RAM tersebut. Maka dari itu, virtual memory akan berperan penting dalam mengatasi beban data berlebihan tersebut. Besar ukuran virtual memory juga dapat diatur sesuai kapasitas atau diambil dari partisi hard disk yang tersedia. Seperti itu. Lalu yang ketiga itu menyimpan data dari RAM namun tidak diteruskan ke prosesor. Virtual memory merupakan memori cadangan yang mempunyai kemampuan dalam menangani beban berlebih yang terdapat pada memori komputer atau RAM. Akan tetapi virtual memory juga tidak memiliki kemampuan serupa dengan RAM. Virtual memory tidak dapat meneruskan kembali data yang tersimpan untuk diproses oleh komponen prosesor. Maka, saat data yang tersimpan pada virtual memory tersebut hendak diproses, sistem virtual memory akan meneruskan ke komponen RAM dan RAM tersebut akan meneruskan ke komponen prosesor. Jadi, gunanya dari virtual memory ini, jika ada data yang masuk ke memori, itu kan biasanya RAM yang meneruskan ke prosesor. Jadi virtual memory ini tuh menampung data yang berlebih dari RAM, dimasukkan dulu ke virtual memory. Jika RAM sudah kosong, dari virtual memory akan dimasukkan ke RAM dan dilanjutkan prosesnya ke prosesor. Jadi dengan menggunakan virtual memory akan membuat data yang tersimpan di dalamnya tidak dapat diakses seperti data pada umumnya. Lalu yang keempat itu membantu kinerja sistem operasi. Fungsi virtual memory yang selanjutnya, seperti yang telah saya sampaikan, dengan adanya virtual memory juga akan menangani beban berlebihan pada memori yang akan membuat performa sistem operasi yang Anda gunakan menjadi lebih baik. Seperti itu kira-kira manfaat dari virtual memory. Nah, ini cara kerja dari virtual memory. Virtual memory digunakan dengan membuat suatu file khusus yang disebut swap file atau pegging file. Virtual memory digunakan pada saat operating system kehabisan memori, di mana iOS akan memindahkan data yang paling terakhir diakses ke dalam swap file di hard disk. Hal ini mengosongkan atau membebaskan beberapa ruang kosong pada memori untuk aplikasi yang akan digunakan selanjutnya. Operating system akan melakukan hal ini secara terus-menerus ketika data baru diisi pada RAM. Kemudian, pada saat data yang tersimpan di swap file diperlukan, data tersebut ditukar atau disuap dengan data yang paling terakhir dipakai di dalam memori. Hal ini mengakibatkan swap file bersifat seperti RAM, walaupun program tidak dapat secara langsung dijalankan dari swap file. Satu hal yang perlu dicatat bahwa karena operating system ini tidak dapat secara langsung menjalankan program dari swap file, beberapa program mungkin tidak akan berjalan walau dengan swap file yang besar jika kita hanya memiliki RAM yang kecil. Nah, yang selanjutnya itu ada perbedaan virtual dan physical memory atau virtual RAM dengan RAM. Berbeda dengan RAM yang memiliki bentuk fisik, sedangkan untuk virtual memory tidak memiliki bentuk fisik. Hal lain yang menjadi pembeda adalah bila RAM memiliki kapasitas yang pasti, kapasitas virtual memory bisa diatur sesuka hati. Untuk menambah kapasitas virtual memory, pengguna hanya perlu mengatur kapasitas yang diinginkan sesuai jumlah yang diperlukan melalui pengaturan. Sedangkan untuk menambah kapasitas RAM fisik, pengguna harus mengeluarkan sejumlah uang sesuai kapasitas yang dibutuhkan. Selain itu, pengguna juga harus memastikan jumlah maksimum kapasitas RAM fisik yang didukung pada perangkat atau device mereka. Karena beberapa alasan inilah, beberapa
pengguna menggunakan virtual memory untuk memaksimalkan performa perangkat yang mereka gunakan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang hard disk. Apa sih hard disk tuh? Nah, hard disk adalah salah satu perangkat keras yang menyediakan ruang penyimpanan pada komputer. Perangkat ini digunakan sebagai alat penyimpanan data atau alat untuk membaca data-data yang ada di komputer. Hard disk juga dapat disebut sebagai memori komputer. Perangkat ini memiliki sifat yang non-volatif memori, yang artinya data pada memori tersebut tidak akan hilang walaupun perangkat komputer dimatikan. Hal ini tentu sangat berbeda dengan perangkat penyimpanan RAM, di mana media tersebut hanya menyimpan data yang sifatnya sementara, yaitu ketika perangkat dinyalakan ataupun memiliki daya. Nah, yang selanjutnya di sini saya akan membahas komponen-komponen pembentuk hard disk, yaitu ada platter atau cakram magnetik, spindle, read-write head, akuator, dan enclosure. Komponen hard disk memiliki peran penting untuk menyimpan data. Kerusakan pada salah satu komponen akan menyebabkan kerusakan pada hard disk. Adapun komponen dalam hard disk sebagai berikut: platter atau cakram magnetik. Platter atau cakram magnet ini berbentuk plat tipis. Plat tersebut digunakan untuk menyimpan data pada komputer secara permanen. Cakram berbentuk bulat ini akan berputar ketika data dibaca. Terdapat lebih dari satu pelat cakram di dalam hard disk untuk menjaga data. Setiap pelat cakram memiliki ukuran yang berbeda. Lalu spindle. Spindle merupakan pusat dari cakram platter yang berputar. Kecepatan dari spindle dapat memutar cakram magnetik sangat memengaruhi kecepatan transfer data yang dilakukan. Semakin cepat perputarannya, maka proses membaca juga semakin cepat juga. Lalu read-write head. Read-write head ini berfungsi untuk membaca data di dalam platter. Head ini terletak di atas cakram platter. Terdapat jarak antara head dengan pelat cakram tersebut. Jarak ini bertujuan agar hard disk kalian tidak cepat rusak karena gesekan head dan pelan cakram. Selanjutnya itu ada akuator. Akuator ini merupakan lengan yang bergerak mengatur perputaran pada spindle. Komponen ini berfungsi sebagai pengawas dalam pembacaan data pada hard disk. Yang terakhir itu ada enclosure. Enclosure adalah lapisan terluar hard disk yang memiliki fungsi untuk melindungi seluruh komponen di dalamnya. Terdapat filter yang digunakan untuk menjaga suhu pada hard disk. Nah, bagaimana sih cara hard disk bekerja? Cara kerja hard disk adalah dengan cara menyatukan setiap nilai yang terdapat dalam komponen platter. Pada komponen ini ada material yang bersifat magnetik dan terbagi ke dalam miliaran area dengan ukuran sangat kecil, di mana setiap area ini dapat menghasilkan gaya magnet yang digunakan untuk menyimpan hanya satu data, sementara yang tak memberikan gaya magnet, data yang tersimpan adalah nol. Gaya magnet tersendiri berguna agar data bisa tetap tersimpan walaupun perangkat sudah dimatikan. Nah, saat menyimpan dokumen atau data melalui hard disk, maka secara otomatis data akan tersimpan secara rapi dalam pola platter, di mana semua data yang telah tersimpan tadi tersusun dengan cara melingkar dan konsentris. Hal tersebut biasanya dinamakan sebagai track. Untuk tiap track tadi akan dipecah ke dalam beberapa bagian area yang dinamakan sektor dengan ukuran kecil-kecil. Pada hard disk, ada sebuah sistem yang berperan sebagai tempat untuk penyimpanan peta informasi pada semua data sektor, di mana peta ini bisa mengetahui mana saja sektor yang sudah dipakai dan yang kosong. Dalam cara kerja hard disk, ada sistem operasi peta bernama FAT, File Allocation Table. Ketika komputer akan menyimpan informasi atau data baru, sistem tersebutlah yang nantinya akan melihat peta terlebih dahulu untuk menemukan sektor mana yang kosong. Kemudian, sistem menginstruksikan write-read head agar berpindah lalu melewati pattern dengan tujuan untuk menemukan lokasi atau tempat yang tepat. Selanjutnya data pun akan langsung tersimpan dalam lokasi tersebut. Sementara untuk melihat atau membaca informasi, maka proses yang dijalankan akan sama seperti proses penyimpanan. Nah, hard disk pun ada macam-macamnya. Yang pertama, Parallel Advanced Technology Attachment atau PATA. Bisa dibilang hard disk yang menggunakan konektor PATA adalah hard disk yang pertama diperkenalkan oleh Western Digital beberapa dekade
lalu dan menjadi harddisk yang banyak digunakan di komputer pada masa kejayaannya dulu. Harddisk jenis ini dihubungkan dengan menggunakan kabel pita tebal dengan 40 hingga 80 kawat kabel yang tersambung ke 40 pin konektor untuk mentransfer datanya. Lalu yang kedua ada serial ATA atau SATA. Serial ATA ini memiliki interface yang lebih modern dan mendominasi. Harddisk dengan interface SATA menggunakan kabel yang lebih tipis ketimbang PATA sehingga bisa memudahkan pengguna saat memasang atau mencopotnya. Harddisk dengan antarmuka SATA ini punya kecepatan transfer yang lebih cepat dibandingkan pendahulunya, yakni mencapai 150 MB per second. Maka harddisk dengan interface SATA yang banyak digunakan pada komputer jadul langsung digantikan posisinya setelah kemunculan serial ATA yang memiliki 15 pin konektor saja. Lalu ada Small Computer System Interface atau SCSI. Harddisk SCSI adalah harddisk yang umumnya digunakan pada komputer server. Harddisk dengan antarmuka SCSI ini memiliki kemampuan untuk menjalankan beberapa disk drive dalam waktu bersamaan jika disk drive akan dipakai untuk mentransfer. Sebenarnya masih ada banyak jenis-jenis harddisk yang lainnya seperti SSD, harddisk eksternal, dan juga ada harddisk ya yang lainnya lah, saya lupa. Mungkin yang untuk selanjutnya itu ada manfaat-manfaat dari harddisk. Yang pertama itu menyimpan data pada software. Jadi fungsi harddisk itu menyimpan data perangkat lunak. Penyimpanan data dari perangkat lunak ini dilakukan agar software tersebut dapat dibuka dan dijalankan pada perangkat komputer. Yang kedua, backup data. Selain untuk menyimpan data, beberapa orang memanfaatkan harddisk untuk sarana backup website dan file komputer mereka. Berkat kapasitas penyimpanan harddisk yang besar, tempat penyimpanan sekunderi ini memang cocok untuk dijadikan backup. Umumnya, saat perangkat komputer kita rusak, file yang ada di dalam tempat penyimpanan kedua atau sekunder ini akan tetap aman dan bisa diakses. Harddisk juga menyediakan jenis eksternal yang portable, jadi kita bisa menyimpan data pada perangkat yang berbeda. Yang ketiga, tempat penyimpanan database. Seperti yang diketahui, salah satu elemen terpenting dalam suatu sistem komputer adalah database. Database dapat membantu sebuah program atau aplikasi untuk berjalan dengan baik. Database umumnya disimpan di dalam harddisk pada komputer server. Hal ini memudahkan akses dari berbagai klien yang ingin mengaksesnya. Oleh karena itu, harddisk yang digunakan untuk menjadi server ini membutuhkan harddisk dengan kapasitas tinggi agar tidak terjadi permasalahan saat pengambilan data. Nah, yang keempat itu menyimpan data dari operating system atau iOS. Selain penyimpanan database, fungsi harddisk umumnya sebagai tempat menyimpan dari iOS. Biasanya operating system yang digunakan pada sebuah komputer kebanyakan adalah Windows. Baik Windows maupun operating system lainnya membutuhkan harddisk untuk dapat mengoperasikan sebuah komputer. Itu sebabnya harddisk juga berfungsi untuk menginstal operating system. Ada fungsi harddisk yang pada umumnya sudah diketahui seperti menyimpan berbagai file dari pengguna atau user. Harddisk juga kan kerap digunakan untuk menyimpan berbagai file bagi pengguna. Fungsi harddisk sangat vital sebagai tempat penyimpanan segala macam data seperti file, dokumen, dan lain-lainnya. Nah, mungkin segitu saja penjelasan tentang virtual memory dan harddisk. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.